Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eee, izin, saya Sinta Alfiana dari kelas MJ 205 Pasar dan Lembaga Keuangan ingin menjelaskan terkait krisis pinjaman online dan bagaimana tantangan serta peran sebagai mahasiswa sebagai agen perubahan. Nah, dalam beberapa waktu terakhir, Eee, fenomena pinjaman online atau pinjol itu menjadi semakin marak di tengah masyarakat Indonesia. Kemudian proses dan pencairan dana secara instan seringkali membuat layanan ini banyak diminati, tidak terkecuali oleh kalangan mahasiswa. Namun, di balik kemudahan itu terdapat banyak risiko yang perlu diwaspadai. Baik, kita masuk ke slide yang pertama. Pinjaman online atau pinjol ilegal di Indonesia. Nah, banyak layanan pinjaman online yang beroperasi secara ilegal tanpa pengawasan dari OJK. Nah, pinjol ini menawarkan berbagai macam pinjaman tanpa jaminan dengan proses yang sangat cepat. Namun, eh, mereka mengenakan bunga yang tinggi dan sistem penagihan yang tidak wajar. Nah, data dari OJK pada tahun 2024 itu mencatat sekitar 3.000 pengaduan masyarakat setiap bulan terkait praktik pinjol ilegal. Hal ini menunjukkan bahwa permasalahan pinjol ini bukan hal yang sepele, melainkan krisis yang perlu perhatian serius. Nah, bagaimana dengan faktor penyebab masyarakat terjerat pinjol? Nah, kenapa masyarakat dan mahasiswa itu sering terjebak pinjol? Masalah utamanya itu antara lain rendahnya atau kurangnya literasi keuangan, proses pengajuan secara cepat dan tanpa jaminan, kebutuhan mendesak dan misalnya biaya hidup, kuliah dan sebagainya, gaya hidup konsumtif dan pengaruh media sosial dan tidak tahu mana pinjol yang legal maupun yang ilegal. Nah, sebenarnya banyak dari kita itu meminjam bukan karena kebutuhan pokok ya, tapi karena keinginan konsumtif yang tidak seimbang dengan kemampuan finansial. Nah, ini ada tanggung jawab dari pemerintah. Bagaimana peran dari pemerintah terkait pinjol? Apa yang harus dilakukan pemerintah? Yang pertama terkait regulasi dan pengawasan. Pemerintah dapat menutup dan menindak pinjol ilegal yang tidak terdaftar di OJK. Kemudian memberikan hukuman tegas kepada pelaku pinjol yang menerapkan bunga tidak wajar dan praktik penagihan yang melanggar hukum. Kemudian pemerintah juga harus melakukan edukasi dan literasi terkait keuangan. Pemerintah itu harus menggencarkan kampanye literasi keuangan, terutama untuk generasi muda dan masyarakat yang berpendidikan rendah, agar mereka itu memahami bagaimana risiko dari pinjol itu sendiri. Kemudian mengintegrasikan literasi keuangan dalam kurikulum pendidikan di Indonesia. Dan yang ketiga, pemerintah dapat memberikan alternatif solusi keuangan dengan menyediakan akses yang lebih aman, terjangkau, misalnya seperti koperasi atau pinjaman dari bank mikro dan sebagainya. Nah, jika sebagai konsumen, bagaimana tanggung jawabnya? Apa yang harus dilakukan? Yang pertama, meningkatkan literasi keuangan. Konsumen itu perlu belajar mengelola keuangan dan memahami bunga, risiko utang, dan pentingnya menabung atau mencari alternatif pendanaan yang lebih aman. Kemudian memastikan juga legalitas pinjol sebelum meminjam,
konsumen itu harus mengecek apakah aplikasi pinjol itu terdaftar di OJK atau tidak, bisa dengan menggunakan situs resmi dari OJK. Kemudian, konsumen itu harus bijak dalam mengelola kebutuhan dan keinginan. Banyak dari konsumen itu terjebak pinjol bukan karena kebutuhan mendesak, tapi gaya hidup. Nah, itu penting untuk membedakan keduanya. Kemudian kita harus juga melaporkan pinjol yang ilegal. Jika kita menemukan yang mencurigakan, kita harus melaporkan ke OJK atau ke kepolisian agar tidak ada korban berikutnya. Kemudian bagaimana peran mahasiswa sebagai agen perubahan? Yang pertama, meningkatkan literasi keuangan. Mahasiswa itu harus menyampaikan informasi tentang bahaya pinjol melalui media sosial, pamflet, dan juga bisa dengan webinar. Kemudian melakukan diskusi rutin di kelas atau organisasi tentang keuangan sehat. Mahasiswa juga harus memberikan contoh hidup finansial yang sehat dengan cara menghindari gaya hidup konsumtif yang tidak sesuai dengan kemampuan ekonomi, kemudian juga mempromosikan gaya hidup sederhana dan produktif. Mahasiswa juga harus berkolaborasi dengan lembaga keuangan dan pemerintah, bisa dengan OJK, Bank Syariah, atau bisa dengan koperasi kampus untuk mengadakan pelatihan keuangan. Kemudian, bagaimana dampak negatif dari pinjol itu sendiri? Nah, pastinya dampak dari penggunaan pinjol ilegal itu sangat kompleks dan merugikan, baik dari segi ekonomi, psikologi, akademi, dan sosial. Untuk dampak negatif dari ekonomi, pasti beban utang yang berlipat ganda karena bunga harian itu makin tinggi, menyebabkan jumlah utangnya meningkat drastis. Kemudian ada ketidakseimbangan keuangan pribadi. Dana kebutuhan pokok yang terpakai itu harus untuk membayar cicilan. Kalau tidak, pasti akan bunganya semakin tinggi. Ada juga gali lubang, tutup lubang, atau terpaksa meminjam kembali untuk melunasi utang lama, bisa juga itu. Kemudian yang kedua, ada dampak akademik bagi mahasiswa. Itu menyebabkan penurunan konsentrasi dan produktivitas mahasiswa, prestasi akademik terganggu, dan potensi putus kuliah karena ketidakmampuan membayar biaya pendidikan. Kemudian dampak psikologis, mahasiswa itu bisa cemas dan stres akibat dari tekanan penagihan agresif yang menyebabkan gangguan emosional. Kemudian ada gangguan mental juga. Dalam kasus tertentu, korban bisa mengalami depresi hingga trauma akibat dari pinjol ilegal. Kemudian ada isolasi sosial. Korban itu cenderung menutup diri dan kehilangan kepercayaan dirinya. Dan yang keempat, dampak negatif berdasarkan sosial. Ada pencemaran nama baik, penyebaran pesan ancaman ke kontak ponsel korban, kerusakan hubungan interpersonal atau hubungan dengan keluarga dan temannya itu jadi terganggu dan juga stigma lingkungan. Lingkungannya itu menilai negatif tanpa tahu kondisi korban yang sebenarnya. Baik, uh, sebenarnya ini untuk kesimpulan itu pinjaman online itu pada dasarnya merupakan inovasi keuangan digital yang menawarkan kemudahan, namun, jika tidak diiringi dengan pemahaman dan pengawasan yang memadai, pasti menjadi ancaman yang serius. Nah, mahasiswa sebagai, generasi intelektual dan agen perubahan memiliki peran strategis untuk menjadi pelopor edukasi keuangan yang sehat, serta turut mendorong terbentuknya lingkungan kampus yang aman dari jeratan pinjol ilegal. Kemudian, melalui kolaborasi yang kuat antara pemerintah, lembaga pendidikan, dan generasi muda, kita dapat membangun budaya keuangan yang cerdas dan bijak dan bertanggung jawab.
di tengah perkembangan teknologi yang semakin pesat. Nah, mari kita tingkatkan literasi keuangan juga dan melindungi diri dan sesama, serta menjadi pelopor dalam menuju perubahan di masyarakat yang lebih bijak dalam mengelola keuangan. Baik, sekian terima kasih telah menyimak. Semoga video ini bermanfaat dan membuka kesadaran bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.